Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Refriana. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai perlakuan akuntansi pajak terhadap aset tak berwujud dan kewajiban jangka panjang untuk memenuhi tugas pada mata kuliah akuntansi perpajakan yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra. Baik, mengapa materi ini penting? Yang pertama, itu untuk kepatuhan pajak. Di sini memastikan perusahaan memenuhi kewajiban pajak sesuai peraturan pajak yang berlaku. Yang kedua, itu untuk pelaporan yang akurat. Laporan keuangan yang tepat mencerminkan posisi finansial perusahaan secara objektif. Lalu, untuk optimalisasi pajak, mengurangi beban pajak legal melalui pemahaman mendalam terhadap kelakuan perpajakan. Berikutnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari aset tak berwujud. Menurut PSAK 31, aset tak berwujud adalah aset non-moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik, dapat dikendalikan dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi masa depan, termasuk goodwill, merek dagang, lisensi, dan software. Dan menurut pajak, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, pajak mengakui aset tak berwujud sebagai aset yang dapat diamortisasi dengan syarat tertentu. Pengakuan harus memenuhi kriteria peraturan perpajakan dan dampak terhadap penghasilan kena pajak. Pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud. Menurut akuntansi PSAK, diakui jika probable memberikan manfaat ekonomi dan cost dapat diukur reliable, diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Lalu, pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud menurut pajak atau undang-undang pajak penghasilan. Di sini, aset tak berwujud diakui sebagai pengeluaran yang dapat dikurangkan jika memenuhi syarat formil dan material. Pengukurannya berdasarkan harga perolehan dikurangi dengan dokumentasi lengkap. Lalu perbedaan utamanya antara pengukuran menurut akuntansi PSAK dan undang-undang pajak penghasilan itu, PSAK lebih fleksibel dalam pengakuan internal development, sementara pajak lebih ketat dan memerlukan bukti transaksi pihak ketiga independen. Amortisasi aset tak berwujud versus versi akuntansi versus pajak. Dari segi untuk metode itu, akuntansi atau PSAK menggunakan metode garis lurus atau diminishing value sesuai pola manfaat, dan untuk pajak itu metodenya menggunakan garis lurus dengan masa manfaat sesuai peraturan. Lalu untuk aspek selanjutnya itu ada masa manfaat dan residual value. Teman-teman bisa lihat sendiri dari slide yang sudah saya tampilkan. Dan dari perbedaan ini menciptakan temporary difference yang memerlukan rekonsiliasi fiskal. Lalu selanjutnya kita harus mengetahui apa itu kewajiban jangka pendek. Menurut PSAK 1, kewajiban jangka pendek adalah utang yang diharapkan diselesaikan dalam siklus operasi normal maksimal 12 bulan yang mencakup utang dagang, utang pajak, utang gaji, dan accrued expense. Lalu menurut pajak atau undang-undang pajak penghasilan, pajak mengakui kewajiban jangka pendek yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Pengakuan harus sesuai prinsip realisasi dan matching prinsipal perpajakan. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran kewajiban jangka panjang. Yang pertama, menurut akuntansi, pengakuannya diakui saat obligasi timbul, diukur pada jumlah nominal atau present value jika itu material, termasuk penyisihan dan akrual estimasi yang andal. Lalu menurut pajak atau undang-undang pajak penghasilan, kewajiban jangka pendek diakui sebagai pengeluaran deductible saat sudah konkret dan dapat diukur dengan pasti. Estimasi dan penyisihan umumnya kurang diakui dibanding PSAK. Lalu untuk implikasi perbedaan, perbedaannya, penyisihan litigasi atau produk warranty sering diakui PSAK tapi tidak sepenuhnya deductible pajak, yang menciptakan permanent difference. Implikasi pajak atas kewajiban tertentu. Pada utang PPh pasal 21, dipotong saat pembayaran gaji. Akuntansi akrual mengakui expense pajak pada saat pembayaran dan perlu perhitungan withholding yang tepat. Lalu untuk utang PPN diakui saat transaksi penjualan atau accrual basis. Pajak mengikuti sistem faktur dan pembukuan. Rekonsiliasi di sini penting untuk laporan yang akurat. Lalu selanjutnya ada utang jangka panjang jatuh tempo. Reklasifikasi sebagai kewajiban jangka pendek saat mendekati jatuh tempo. Pajak memperhatikan impact terhadap interest expense deductibility. Rekonsiliasi fiskal terkait aset dan kewajiban. Laba akuntansi dari laporan keuangan sesuai PSAK 31. Untuk penyesuaian temporer, perbedaan amortisasi aset tak berwujud, penyisihan utang yang belum deductible. Penyesuaian permanen, itu penghasilan tidak kena pajak, pengeluaran tidak dapat dikurangkan. Laba kena pajak, dasar perhitungannya PPh badan dan laporan SPT. Berikutnya adalah kesimpulan dari materi terkait dengan perlakuan pajak
atas aset tak berwujud dan kewajiban jangka pendek ini adalah poin-poinnya itu PSAK pajak memiliki perspektif yang berbeda tentang aset tak berwujud dan kewajiban. PSAK dan pajak itu memiliki perspektif yang beda. Lalu selanjutnya itu, perbedaan ini menciptakan temporary dan permanent difference, dan rekonsiliasi fisikal menghubungkan laba akuntansi dengan laba kena pajak. Lalu untuk studi kasusnya, misalkan perusahaan XYZ mengamortisasi software PSAK 4 tahun dengan jumlah 500 juta per tahun, pajak 5 tahun 400 juta per tahun. Tahun pertama, temporary difference-nya sebesar 100 juta yang harus direkonsiliasikan dalam SPT, dan different tax asset-nya dihitung 25% dikali 100 juta. Jadi didapatlah 25 juta untuk different tax asset-nya. Sekian presentasi saya mengenai materi perlakuan akuntansi pajak atas aset tak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Saya Jessica Refriana, pamit undur diri. Sampai jumpa pada video presentasi saya yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.